Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah dan juga legenda dari Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Juga terkait dengan asal-usul dan juga mitos yang ada di Gunung Lewotobi. Bagaimana sejarah, legenda, asal-usul, dan misteri serta mitos Gunung Lewotobi ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Lewotobi merupakan gunung api kembar di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung Lewotobi memiliki dua puncak dengan ketinggian berbeda. Keduanya sering disebut sebagai warga lokal sebagai suami dan istri. Oleh karenanya, kedua gunung dikenal pula sebagai Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Kedua gunung terpisah jarak sekitar 2 km. Puncak tertinggi Lewotobi dinamakan Gunung Lewotobi perempuan dengan ketinggian 1703 meter di atas permukaan laut yang hanya meletus 2 kali sepanjang sejarah, yaitu pada tahun 1921 dan 1935. Sedangkan puncak yang terletak sedikit lebih rendah tetapi lebih sering aktif dinamakan Gunung Lewotobi laki-laki dengan ketinggian 1584 meter di atas permukaan laut. Penamaan kedua gunung ini oleh masyarakat sekitar berkaitan dengan legenda Gunung Lewotobi itu sendiri. Seperti apa mitos legenda Gunung Lewotobi? Berikut adalah kisahnya. Berdasarkan cerita rakyat, Gunung Lewotobi memiliki nama asli Ile Bele, artinya gunung besar. Diyakini sebagai nenek moyang Gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai kisah legenda Gunung Lewotobi, tetapi cerita rakyat setempat memang menarik untuk disimak. Pada suatu masa, tuan tanah suku Paka sekaligus pemilik Gunung Lewotobi berkisah bahwa gunung kembar bernama asli Ile Bele itu berasal usul dari dua suku. Nama Ile Bele terdiri atas Ile Lake yang artinya Lewotobi laki-laki dan Ile Wae yang artinya Lewotobi perempuan. Dahulu kala ada dua pasang suami istri yang hidup berdampingan. Kepala keluarga masing-masing bernama Puka dan Tobi. Istri dari Puka dan Tobi sama-sama sedang mengandung. Kepala keluarga itu akhirnya membuat kesepakatan. Jika anak perempuan yang lahir, maka status suku Paka atau status suku Puka akan menjadi mame atau om atau paman bagi Tobi. Dan jika anak laki-laki yang lahir dalam keluarga Puka, maka Puka akan menjadi opu atau ipar bagi Tobi. Sebaliknya, jika Tobi yang mendapatkan anak laki-laki, Tobi akan menjadi opu, lalu Puka akan menjadi mame. Saat melahirkan pun tiba. Tobi dan istrinya akhirnya mendapatkan anak perempuan, sehingga Puka memandang mereka sebagai mame atau om atau paman. Puka memiliki kebiasaan membuat gunung, yaitu gunung dari pasir dan batu. Usahanya selalu gagal karena yang dikerjakannya selalu runtuh. Melihat pekerjaan Puka tak kunjung membuahkan hasil, suku Tobi atau mame kemudian datang membantu. Mereka memasang tempurung tepat di puncak
kedua gunung buatan Puka. Karena itu, kedua gunung itu pun dinamakan Lewotobi. Puncak yang saat ini sering mengalami erupsi merupakan puncak yang mana bagian lubangnya dulu ditutup oleh suku Tobi. Seiring berjalannya waktu, suku Tobi pindah dari Lewotobi ke Nawakote atau Nawokote pasca kekuatan beralih ke suku Mukin di masa-masa pembentukan wilayah kekuasaan. Kawasan Gunung Lewotobi jatuh ke suku Puka, tetapi mereka tidak melupakan suku Tobi. Penghormatan suku Puka terhadap suku Tobi masih dijaga hingga saat ini dalam ritus adat. Misalnya saat Gunung Lewotobi laki-laki bereaksi, tugas suku Puka yang menjadi pemilik gunung ini dari garis keturunan laki-laki itu pun wajib menggelar ritual Tuba Ile. Suku Puka akan memimpin ritual Tuba Ile yang mana di dalamnya mereka akan memberi makan nenek moyang. Dalam ritual ini ada 6 suku yang terlibat, yaitu suku Puka, Tobi, Kuata, Wolo, Noba, dan juga suku Tapun. Mereka akan membawa sesajen dan dikurbankan ke Gunung Lewotobi Ilebele. Begitulah mengenai mitos legenda asal-usul Gunung Lewotobi. Kemudian terkait dengan aktivitas vulkanik dari Gunung Lewotobi. Berdasarkan catatan aktivitas vulkanik dan riwayat letusan, Gunung Lewotobi laki-laki lebih sering terjadi daripada Gunung Lewotobi perempuan. Gunung Lewotobi laki-laki tercatat mengalami riwayat erupsi yang lebih panjang. Gunung ini pernah erupsi pada 1861, 1865, 1868, 1869, dan juga 1907 Masehi. Kemudian gunung api ini kembali meletus disertai aliran lava pada 1909, 1910, dan 1914, serta mengalami erupsi kembali di tahun 1932, 1933, 1939, dan 1940. Setelah itu, Gunung Lewotobi laki-laki beberapa kali erupsi lagi, menjemburkan api pada 1969, 1970, dan juga 2 April 1990. Kemudian pada 28 Juli 1992, 1999, dan juga 2002. Lalu kemudian meletus lagi, mengalami beberapa erupsi semburan abu pada tahun 69, 70, dan 90. Erupsi lainnya yaitu 91, 99, dan 2002. Kemudian pada 17 Desember 2023 tercatat kembali erupsi, yang mana PMMBG resmi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari sebelumnya level 1 atau normal menjadi level 2 atau waspada. Lalu, pada 1 Januari 2024 silam, Gunung Lewotobi laki-laki kembali dinaikkan statusnya menjadi level 3 atau siaga karena adanya peningkatan aktivitas visual dan kegempaan yang terekam. Gunung Lewotobi laki-laki sempat kembali naik status menjadi level 4 atau awas pada 9 Januari 2024, lalu diturunkan menjadi level 3 atau siaga pada 29 Januari 2024. Hingga kini, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Lewotobi laki-laki.
Kemudian pada 4 November 2024, akhirnya Gunung Lewatobi laki-laki memuntahkan puing-puing lava ke desa-desa sekitar sepanjang atau sejauh 4 km, menghancurkan banyak rumah. Sedikitnya 10 orang tewas. 6 diantaranya adalah satu keluarga yang tertimbun reruntuhan rumah di desa Klantanlo, sekitar 5 km dari pusat erupsi. Sementara korban terluka mencapai 63 orang, 31 diantaranya mengalami luka berat. Dalam laporan menyebutkan tinggi kolom letusan Gunung Lewatobi laki-laki teramati mencapai 5.000 meter di atas puncak, atau sekitar 6.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal ke arah barat daya, barat dan juga barat laut. Menurut BNPB, tercatat sebanyak 2.735 keluarga atau 12.200 jiwa mengungsi dan terkena dampaknya. Pada 9 November 2024, Gunung Lewatobi laki-laki kembali erupsi, memuntahkan abu vulkanik sekitar 9 km ke udara dari puncak kawah itu, atau 10 km dari permukaan laut. Akibat dampak dari abu letusan, Bandar Udara Internasional Komodo ditutup sementara. Nah, itulah sejarah, terutama terkait dengan letusan dari Gunung Lewatobi, dan juga sejumlah mitos atau legenda asal-usul dari Gunung Lewatobi berdasarkan cerita rakyat yang ada. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah lainnya terkait dengan legenda asal-usul dari sejumlah gunung, baik yang ada di Nusa Tenggara Timur ataupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.